Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Mr. Rudi Budiman, biasa dipanggil Mr. Rudi. Di kelas 1 ini Mister akan mengampu bidang studi atau mata pelajaran teknik informasi dan komunikasi. Apa saja yang akan kita pelajari di mata pelajaran ini? Ikuti terus videonya, jangan di skip-skip ya. Oke? Baik teman-teman, sesuai dengan nama dari pelajaran ini yaitu teknik informasi dan komunikasi, maka yang akan kita pelajari adalah tentang yang pertama informasi, kemudian yang kedua komunikasi, dan yang terakhir yang ketiga teknologi. Kita akan bahas satu persatu teman-teman. Definisi atau arti dari informasi. Informasi adalah merupakan kabar atau berita. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya, ada seorang anak laki-laki yang sedang melihat pohon jeruk dengan 3 buah jeruk yang ada pada pohon tersebut. Yang dilihat oleh anak laki-laki tersebut adalah merupakan contoh informasi. Jadi informasi adalah kabar atau berita. Lanjut, yang kedua komunikasi. Komunikasi itu adalah penyampaian berita atau keterangan. Komunikasi dibagi menjadi 2. Yang pertama komunikasi langsung, dan yang kedua komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan tanpa bantuan alat, atau dengan kata lain komunikasi yang dilakukan dengan tatap muka atau bertemu langsung. Kemudian komunikasi tidak langsung biasanya dilakukan dengan bantuan alat seperti telepon misalnya. Nah, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, teman-teman sudah melakukan komunikasi tidak langsung. Ya, mungkin kemarin-kemarin bersama Miss Oom atau Miss Nur melakukan video conference melalui video WhatsApp atau Zoom meeting. Nah, itu merupakan komunikasi tidak langsung karena menggunakan alat telepon dan komputer atau laptop dan juga jaringan internet. Pada gambar ini terlihat anak laki-laki yang tadi melihat pohon jeruk sedang menceritakan kepada kakaknya tentang apa yang dia lihat tadi, yaitu pohon jeruk dengan 3 buah jeruk pada pohon tersebut. Nah, itu gambar tersebut merupakan contoh komunikasi. Jadi komunikasi adalah penyampaian berita atau keterangan. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Teknologi itu adalah pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan untuk membuat alat, metode, dan ekstraksi benda untuk mempermudah kegiatan atau kehidupan manusia sehari-hari. Contoh-contoh teknologi misalnya telepon, kemudian jam tangan, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari teknologi, kemajuan teknologi ya teman-teman. Pada zaman dahulu itu gambar yang di atas, gambar yang pertama adalah merupakan gambar dari jam
matahari. Jadi pada zaman dulu itu manusia untuk melihat waktu itu menggunakan jam matahari. Kemudian ke bawahnya ada jam analog tuh yang sebelah kanan, jam tangan dengan tampilan jarum, ada jarum jamnya, menit, detik, dan jamnya. Seiring berkembangnya zaman, kemudian diciptakan lagi jam digital, yaitu berupa tampilan angka jam, menit, dan detiknya. Kemudian sekarang bahkan sudah ada jam tangan yang bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon, ya, disebut dengan smartwatch atau jam pintar. Mungkin ada teman-teman yang sudah memilikinya ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa gambar tentang penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, gambar yang sebelah kiri atas ini menunjukkan gambar seorang anak laki-laki sedang membaca buku. Nah, melalui buku itu dia mendapatkan informasi, pengetahuan tentang yang dia baca. Jadi buku merupakan salah satu alat teknologi informasi. Kemudian ada juga gambar seorang ayah sedang membaca surat kabar. Surat kabar juga ini merupakan media informasi. Dari surat kabar tersebut, sang ayah mendapatkan berita-berita terkini yang ada di luar atau berita-berita yang sedang berkembang. Kemudian ke bawah yang sebelah kiri ada gambar anak perempuan sedang menelpon. Nah, ini juga merupakan contoh penggunaan alat komunikasi berupa telepon. Nah, komunikasi yang dilakukan oleh anak perempuan ini merupakan komunikasi tidak langsung, ya, karena menggunakan bantuan telepon. Kemudian yang sebelah kanan bawah ini seorang ibu sedang berada di depan komputer. Nah, ibu ini sedang bekerja, sedang mengirimkan email misalnya kepada temannya. Nah, ibu ini juga sedang melakukan komunikasi melalui email dengan temannya. Jadi itu merupakan contoh-contoh alat komunikasi. Komunikasi juga bisa disimpan di mana? Misalnya kita sedang menulis, maka informasi yang kita simpan itu ada di buku tulis. Kemudian kita mengetik di komputer misalnya, maka informasi itu tersimpan di komputer. Bisa juga seperti gambar ini, seorang ayah sedang membaca, orang ini membaca surat kabar. Nah, informasi itu tersimpan di dalam surat kabar. Baik teman-teman, kesimpulan dari bab 1 ini adalah yang pertama, informasi merupakan kabar atau berita. Kemudian yang kedua, komunikasi adalah penyampaian pesan, kabar, atau berita. Yang ketiga, komunikasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Yang keempat, teknologi adalah membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah. Selanjutnya yang kelima, teknologi membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Teknologi juga berkembang seiring perkembangan zaman, dari yang sederhana sampai dengan yang canggih. 7, informasi dapat disimpan di buku tulis, kemudian di majalah atau surat kabar, dan di komputer. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa Mister sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.